Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang salih dan salihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Bunda Mauli dalam pembelajaran tematik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda, kita masih dalam tema 4, sehat itu penting, dan subtema kedua. Tapi dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang pantun dan interaksi manusia. Sudah siap semuanya? Baiklah, Ananda, setelah menonton video pembelajaran kali ini, Bunda harap Ananda dapat yang pertama menjelaskan amanat pantun dengan benar, dan yang kedua mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Ya Ananda, pada materi sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pantun. Sudah Bunda jelaskan tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Pada pertemuan kali ini Bunda akan ingatkan kembali apa itu pantun. Nah, pantun merupakan salah satu jenis karya sastra. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, selain ciri-ciri tersebut, pantun juga mempunyai amanat. Amanat dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Oke, Bunda akan berikan sebuah contoh pantun. Bunda bacakan ya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, itu adalah salah satu pantun. Mari kita identifikasi bersama-sama pantun tersebut. Nah, Ananda, pantun ini kira-kira memiliki berapa bait? Ayo. Ya, benar sekali, pantun ini mempunyai 1 bait ya. Selanjutnya bersajak ABAB ya. Ini ada sajak A, terus B, A, B. Nah, di sini dalam pantun ini sajaknya itu AR ya Ananda. Jadi maksudnya itu bertenaga, huruf belakangnya A atau sajaknya A, terus pagar, huruf belakangnya R. Jadi kalau mau buat isinya juga belakangnya juga harus AR ya. Nah, dalam 1 bait pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris ya. Kalau pantun ini juga terdiri dari 4 baris. Ini baris pertamanya, terus ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat ya Ananda. Terus baris pertama dan baris kedua inilah yang disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempat ini disebut isi. Nah, dari isi inilah Ananda kita memperoleh dapat mengetahui sebuah amanat. Nah, untuk mengetahui amanat dari pantun tersebut, kita baca dulu isinya. Isinya, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Jadi, amanatnya itu berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan atau salah satu kegiatan untuk menjaga peredaran darah agar menjadi lancar ya. Nah, sampai di sini paham ya mengenai pantun, ciri-cirinya maupun amanat. Oke, ini
Dayu, Edo, dan Lina akan melakukan wawancara, yaitu mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan atau sandal refleksi. Nah, setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Nah, berikut hasil kesimpulan dari wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Oke, dari sebuah teks tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, identifikasikanlah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan teks tersebut. Jadi, dalam teks tersebut, Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Nah, yang dimaksud interaksi manusia dan lingkungan itu antara Pak Damar yang memanfaatkan pohon kayu. Jadi, manusia itu objeknya Pak Damar dan lingkungannya adalah objeknya pohon atau kayu tersebut ya. Terus selanjutnya, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat? Ada banyak pengaruhnya. Yang pertama, pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Jadi, hasil sumber daya alam ini yang ada di sekitar kita dapat bermanfaat untuk kebutuhan hidup kita juga. Terus yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Jika kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka ekonomi pun akan meningkat dengan baik ya, karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita dengan baik. Oke? Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Tuh, apakah usaha Pak Damar mempunyai manfaat? Tentu. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Jadi, Pak Damar ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja bersama Pak Damar. Jadi Pak Damar juga dapat mengatasi angka pengangguran ya, dapat memperkecil angka pengangguran, terus juga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi. Jadi untuk orang-orang yang ingin memperlancar peredaran darahnya menggunakan sandal refleksi ini sangat terbantu dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Damar ini ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya?
Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang ia tebangi. Jadi, reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Jadi, agar sumber daya alam kita tidak cepat habis dan dapat kita manfaatkan lagi, terkhususnya pohon ini kita dapat lakukan dengan cara reboisasi ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa hubungan ketergantungan dalam teks tersebut? Adakah hubungan ketergantungannya? Ada. Yang pertama, Pak Damar membutuhkan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Jadi ketergantungannya antara Pak Damar dan pemasok kayu. Pak Damar membutuhkan kayu, pemasok kayu membutuhkan Pak Damar ya. Nah, dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Selanjutnya, yang kedua ya, Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat di sekitarnya membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Jadi, Pak Damar butuh tenaga kerja untuk membuat sandal dari masyarakat. Masyarakat juga butuh pekerjaan dari Pak Damar. Itu ya ketergantungannya. Nah, dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Oke. Itu saja yang dapat Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita telah belajar pantun, ciri-cirinya. Terus kita juga telah mengidentifikasi pantun tersebut. Kita juga telah belajar cara mengetahui amanat pantun tersebut. Kita juga telah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Semoga dapat Ananda pahami materi yang telah Bunda jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.